warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iis Juhairiah dengan NPM 212151029 dari kelas A, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dede Nurjamil, Dr. Magister Pendidikan, yaitu ditugaskan ini tuh membuat artikel video dan juga PowerPoint mengenai ujian akhir semester 1, yaitu saya sendiri mengenai hakikat kemampuan berpikir kreatif matematis dan juga rasa percaya diri. Selamat menyaksikan. Teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya mengenai artikel yaitu hakikat kemampuan berpikir kreatif matematis dan rasa percaya diri. Di sini kita mulai dulu dari pengertian kemampuan berpikir kreatif matematis, di mana pengertian ini menurut para ahli itu ada 3. Yang pertama itu menurut Huda, di mana berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru, di mana berpikir kreatif juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau pikiran yang baru. Kemudian ada menurut Pekonen pada tahun 1997 memandang bahwa berpikir kreatif itu sebagai suatu kombinasi dari berpikir logis dan berpikir divergen yang didasarkan pada intuisi, tapi masih dalam keadaan sadar. Berpikir divergen sendiri itu adalah memberikan bermacam-macam kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang sama. Kemudian ada menurut Munandar pada tahun 2009, yaitu mendefinisikan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis itu adalah kemampuan dalam matematika yang meliputi dalam 4 kriteria. Yang pertama itu antara lain kelancaran, kelenturan atau fleksibilitas, keaslian atau orisinalitas, dan kerincian atau elaborasi. Di mana kelancaran itu menjawab adalah kemampuan peserta didik dalam mencetuskan penyelesaian masalah atau pertanyaan matematika secara tepat. Kelenturan menjawab adalah kemampuan peserta didik dalam menghasilkan gagasan, jawaban atau pertanyaan yang bervariasi namun harus tetap mengacu pada masalah yang diberikan. Lalu orisinalitas atau keaslian itu adalah kemampuan menjawab masalah matematika menggunakan bahasa, cara, atau idenya sendiri sehingga ide tersebut tidak pernah terpikirkan oleh orang lain atau unik. Di mana elaborasi itu adalah kemampuan mengembangkan jawaban masalah, gagasan sendiri ataupun gagasan orang lain. Ada pengertian percaya diri nih menurut para ahli, di mana di sini tuh ada 3. Yang pertama itu menurut Lauster pada tahun 2002. Kepercayaan diri itu merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas dalam melakukan sesuatu, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Kemudian ada nih menurut Rahmat pada tahun 2000, di mana kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya, serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada menurut Tantawai dalam Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling pada tahun 2005 dalam bukunya halaman 87, di mana percaya diri itu mana adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya sendiri untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai tindakannya. Ada nih karakteristik berpikir kreatif, di mana karakteristik ini tuh yang sudah tadi dijelaskannya pada menurut para ahli. Di situ ada 4. Yang pertama itu ada orisinalitas, di mana penjelasannya itu kategori orisinalitas itu mengacu pada keunikan dari respon apapun yang diberikan. Orisinalitas sendiri ditunjukkan oleh sebuah respon yang tidak biasa, unik, dan jarang terjadi. Misalnya seperti ini. Desainlah sebuah komputer impian masa depan. Kemudian pikirkan berapa banyak kabel yang Anda gunakan. Lalu kemudian ada elaborasi, di mana elaborasi itu kemampuan untuk menguraikan sebuah objek tertentu, di mana elaborasi itu adalah jembatan yang harus dilewati oleh seorang untuk mengkomunikasikan ide kreatifnya kepada masyarakat. Kemudian ada kelancaran, di mana yang ketiga itu kelancaran itu merupakan kemampuan untuk menciptakan banyak ide atau gagasan yang merupakan salah satu indikator yang paling kuat kelancaran tersebut. Dari berpikir kreatif, karena semakin banyaknya ide yang ada dalam kepala kita, maka semakin besar kemungkinan yang ada untuk memperoleh sebuah ide yang signifikan. Kemudian yang terakhir ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu kemampuan untuk mengatasi rintangan-rintangan mental, mengubah pendekatan untuk sebuah masalah, tidak terjebak dengan mengasumsikan aturan-aturan atau kondisi-kondisi yang tidak bisa diterapkan pada sebuah masalah.
Kemudian ada juga ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif matematis, di mana ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis itu ada di antaranya itu yang pertama, memiliki hasrat keingintahuan yang cukup besar, bersikap terbuka terhadap pengalaman baru, panjang atau banyak akal, keingintahuan untuk menemukan dan meneliti, cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di PPT ya. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri juga yang dimiliki oleh individu atau seorang yang memiliki rasa percaya diri, di mana di sini tuh ada banyak. Di antaranya itu yang pertama, selalu merasa tenang di saat mengerjakan sesuatu, mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai, lalu memiliki kecerdasan yang cukup, memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup, lalu memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik, memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat dan tahan banting di dalam menghadapi berbagai cobaan hidup, masalah hidup, dan lain sebagainya. Bisa kalian lihat di PPT ya. Lalu selanjutnya juga ada sifat-sifat percaya diri, di mana sifat-sifat orang yang memiliki rasa percaya diri itu ada 7. Di antaranya itu yang pertama, bersifat lebih independen, tidak terlalu tergantung pada orang lain. Yang kedua, mampu memikul tanggung jawab yang diberikan, tidak mudah mengalami masa frustasi atau depresi. Misalkan tidak mudah mengalami frustasi karena mengerjakan banyak tugas, tidak, karena seseorang tersebut merasa percaya diri dengan kemampuannya. Lalu kemudian bisa menghargai diri dan usahanya sendiri, mampu menerima tantangan dan tugas baru, memiliki emosi yang hidup tetapi tetap stabil, lalu mudah berkomunikasi dan membantu orang lain. Jadi berkomunikasi dengan orang lain itu tidak sulit walaupun misalkan dirinya itu adalah introvert, seperti itu. Lalu selanjutnya ada nih cara memupuk rasa percaya diri. Bagaimana sih cara memupuk rasa percaya diri itu? Di sini tuh ada banyak, namun di antaranya yang pertama itu kita harus membangkitkan kemauan diri kita sendiri. Karena kalau misalkan tidak ada kemauan, tidak ada jalan. Itu adalah peribahasanya gitu ya. Jadi kita harus punya kemauan dulu, maka kita punya jalan. Lalu kemudian kita biasakan untuk memberanikan diri, lalu hilangkan pikiran negatif atau negative thinking, itu tuh nggak boleh. Lalu kemudian membiasakan untuk selalu berinisiatif, selalu bersikap mandiri, jadi tidak terlalu menopang pada hidup orang lain gitu, tidak terlalu butuh bantuan orang lain. Lalu kemudian mau belajar dari kegagalan, tidak mudah menyerah, membangun pendirian yang kuat, lalu kemudian bersikap kritis dan objektif, pandai membaca situasi ke depannya, lalu pandai melakukan penyesuaian diri dan pendekatan pada orang lain. Kemudian di sini ada juga akibat dari kita tidak percaya diri itu apa sih? Jadi akibatnya itu ada banyak, namun yang kelihatannya itu seperti yang pertama, tidak memiliki suatu, misalnya itu tidak memiliki suatu keinginan atau tujuan atau target. Jadi dia tuh itu adalah akibat dari tidak percaya diri. Lalu kemudian mudah frustasi atau menyerah, give up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya mudah frustasi, itu tidak diperbolehkan. Lalu kemudian kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan atau setengah-setengah. Lalu kemudian canggung dalam menghadapi orang lain, atau tidak pede, itu canggung, jadi merasa canggung. Lalu ada juga terlalu sensitif atau perasa, seperti itu. Jadi beda ya, terlalu sensitif atau perasa dengan orang yang bawa perasaan itu beda gitu. Lalu kemudian ada juga nih yang terakhir, manfaat percaya diri. Gimana? Manfaat percaya diri itu pastinya banyak sekali, tapi di sini saya akan bahas yang pertama itu ada lebih sehat secara emosional. Maksudnya tuh orang yang memiliki kepercayaan diri yang stabil, dia tuh lebih sehat secara emosional. Karena jika tadi yang sudah dikatakan, jika dia tidak percaya diri, maka emosionalnya tuh tidak teratur gitu, emosinya itu tidak bisa dikendalikan gitu. Jadi mudah frustasi, mudah menyerah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, manfaat percaya diri itu tidak takut menghadapi tantangan. Jadi walaupun banyak tantangan yang dilalui atau tantangan kedepannya, dia tuh tidak akan merasa takut karena dia yakin dengan dirinya sendiri, dia percaya diri dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian merasa lebih mudah dalam menghadapi tantangan karena tadi dia tuh optimisme, tidak pernah merasa pesimisme. Lalu kemudian bisa mengembangkan kemampuan diri, jadi bisa mengembangkan kemampuan diri yang dimilikinya. Lalu selalu membantu dalam mengambil keputusan. Jadi dia misalkan ada seorang teman nih yang minta untuk mengambil keputusan, lalu dia tuh berinisiatif gitu untuk misalkan seperti ini, boleh juga seperti itu. Jadi membantu dalam mengambil keputusan, sangat membantu seperti itu. Lalu yang selanjutnya, memaksimalkan kelebihan dan menerima kekurangan. Maksudnya tuh misalkan kita mempunyai kelebihan,
Nah, kelebihan itu tuh harus dimaksimalkan. Kelebihan itu tuh harus dimaksimalkan dan tidak boleh jadi padam kelebihan itu. Lalu misalkan kita punya kekurangan. Jadi tidak boleh gara-gara kita mempunyai satu kekurangan, kita tidak bisa memaksimalkan kelebihan yang telah Allah berikan kepada kita. Seperti itu. Jadi, kita harus maksimalkan kelebihan kita dan menerima kekurangan kita. Kita harus menerima juga dengan lapang dada kekurangan yang kita miliki, akan tapi itu tidak boleh menjadi hambatan untuk kita maksimalkan kelebihan kita. Lalu selanjutnya ada bisa membangkitkan semangat dan gairah, dimana jika orang yang memiliki percaya diri itu memiliki semangat yang tinggi untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang melihatnya, jadi seperti mulai memiliki positive vibes, lalu dia juga memiliki gairah hidup seperti itu, memiliki tujuan, target, dan sebagainya. Lalu kemudian bisa menjadi komunikator yang baik, jadi jika berkomunikasi dengan orang lain itu, dia tuh nyambung dengan siapa saja, dia tuh nyambung dan tidak canggung seperti itu. Lalu yang selanjutnya bisa memotivasi, maksudnya bisa memotivasi orang lain. Misalnya kita nih punya kelebihan love yourself gitu, mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Oh, love myself, mencintai diri sendiri gitu terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Itu tuh kita tuh bisa menjadi motivasi untuk orang lain. Misalkan bagaimana sih cara kita untuk bisa mencintai diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita mencintai orang lain. Nah, kita tuh bisa memotivasi orang lain dengan cara misalkan kita menerima kekurangan kita, lalu maksimalkan kelebihan kita. Kita tidak boleh tidak menerima kekurangan kita. Kita harus menerimanya, tapi itu juga tidak boleh menjadi hambatan seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, dihormati. Nah, manfaat percaya diri yang terakhir itu dihormati. Jadi maksudnya jika orang memiliki kepercayaan diri yang stabil gitu ya, yang memiliki kepercayaan diri, lalu dia emosinya stabil, dia tuh bakal dihormati dan juga disegani oleh banyak orang. Misalkan dia tuh akan dihormati oleh orangnya, oleh keluarga sendiri terlebih dahulu, keluarganya, lalu tetangganya, masyarakatnya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Nah, karena dia tuh memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Misalnya nih kita ada temen yang nggak punya rasa percaya diri. Nah, dia tuh pasti malu keluarnya. Terus kata orang, nih ini bisa diremehin nih orang ini. Kalau misalkan dia nggak punya percaya diri, wah bisa nih diremehin, dibully atau sebagainya kayak gitu. Nah, karena kita memiliki rasa kepercayaan diri yang stabil, tidak berlebihan ya, karena kepercayaan diri yang berlebihan itu tidak dibolehkan. Jadi dia tuh dihormati gitu, disegani oleh orang lain. Maksudnya disegani oleh keluarganya, disegani oleh saudaranya, tetangganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.